Oke, video kali ini kita bakal lihat monitor gaming terbaru dari LG yang namanya LG Ultra Gear 27G523B yang bisa sampai 200 Hz dan harganya cuma di 2 jutaan aja. Dan ya, kayaknya good deal banget. Jadi coba kita unboxing dulu. Kita lihat isinya apa aja. Oke. Oke, kita dapat kakinya yang sangat kecil ya. Sekarang bottom plate-nya yang sangat berat dan terbuat dari besi. Kita dapat juga kabel DisplayPort dan kabel power-nya. Oke, jadi kita butuh baut terpisah ya, nggak ada yang built-in yang kita bisa puter-puter pakai tangan gitu. Jadi memang kakinya itu kecil kayak gini aja ya, nggak ada height adjustment kelihatannya, nggak ada pivot juga. Jadi cuman bakal tilt aja. Oke, jadi masukinnya itu kecil aja di situ. Nah, habis ini selesai, baru kita pasang kakinya. Oke. Oke, jadi udah kelar gua setup monitornya ya. Dan impresi pertama sama desainnya itu dari semua Ultra Gear yang gue cek sih selalu sama ya, stealthy, sleek, minimalis, nggak terlalu banyak logo gitu, nggak terlalu banyak warna juga. Cuman paling ada logo Ultra Gear kecil di tengah sini dan juga ada satu lagi logo di belakang. Ini kelihatannya juga bezelnya ya cukup tipis lah ya di semua sisi, paling di bawahnya aja sedikit lebih tebel, itu udah wajar sih monitor zaman sekarang. Kakinya balik lagi ini cuma bisa tilt aja ya, jadi kalau kita pengen banyak gerakan ya mau nggak mau kita harus pasang VESA mount yang di belakang juga udah support. Untuk speknya ini monitornya di 27 inch ya, layarnya Full HD IPS panel, 200 Hz refresh rate, 1 millisecond response time 99 sRGB, dan 300 nits. Yes, ini layarnya itu masih Full HD ya, dan kalau kalian kepengen yang versi 2K atau Quad HD itu, mereka ada satu lagi yang namanya Ultra Gear G6 yang kita juga udah pernah cek di channel ini. Harganya ya pastinya udah sedikit lebih mahal, tapi ini bisa dibilang ya tipe budgetnya lah, mirip-mirip tapi versi budget. Karena ini sama-sama di 200 Hz juga, cuman ya resolusinya turun aja ke Full HD. Yang seharusnya sih ini udah cocok ya untuk para gamers karena ya refresh rate itu lebih penting. Dan emang sih gue liatnya memang ini monitor kayak buat gamers banget ya. Simple, langsung colok DisplayPort aja dan udah ready untuk main game. Terutama main game FPS lah yang butuh refresh rate tinggi. Main game story gitu ya juga cukup enak ya. Kayak sekarang gue coloknya itu ke konsol karena di studio gue kebetulan nggak ada gaming PC ya yang kuat untuk bisa main game AAA. Makanya sekarang gue cuma bisa coloknya ke konsol aja ya, walaupun nggak bisa dapetin di 200 Hz. Ini sih gue cobain main game Spider-Man kayaknya cuma di 120 Hz aja. Itu pun udah enak ya, kerasa smooth dan nggak ada nge-lag kayak gitu. Ghostingnya juga nggak kerasa sama sekali. Apalagi main di PC yang bisa support sampai 200 Hz. Gua ada cobain juga main game PC ya, Valorant, game yang kebetulan memang nggak terlalu berat-berat banget. Dan di sini juga kerasa enak, nggak ada ghosting untuk di mode fast ya sekarang gua setnya. Semuanya itu kerasa responsif dan smooth. Gameplaynya juga enak, tinggal paling skill gua aja yang agak kurang. Dan karena ini resolusinya Full HD ya, jadi kalau kalian punya laptop atau punya PC yang nggak terlalu main game banget, itu masih bisa di-push lah untuk game-game kayak Valorant kayak gini. Karena dia nggak perlu push pixelnya sampai 2K gitu, cukup di Full HD aja. Dan itu ngebantu untuk kita dapetin 200 Hz-nya itu. Ini juga udah support G-Sync kalau misalkan kalian pakai DisplayPort dan juga ada AMD FreeSync juga. Response time-nya ini kita bisa atur-atur di settings ya. Seperti biasa default-nya itu bakal di fast dan menurut gue itu udah paling oke, paling sweet spot, kayak nggak perlu diapa-apain lagi. Kalau misalkan kita ganti ke faster, ghostingnya bakal kelihatan banget dan bakal bikin pusing sih lama-lama ya. Jadi fast aja biar semuanya itu kerasa balance. Karena ini panel IPS, jadi akurasi warnanya itu juga udah oke banget ya. Out of the box, kita nggak perlu apa-apain lagi. Sebenarnya, gue udah tes sRGB-nya itu di sekitar 99,8% dengan delta E-nya tuh di 0,07. Jadi udah mantep banget. Brightness-nya gue cek emang bener bisa sampai 300 nits, tapi out of the box-nya RGB-nya itu lebih cenderung ke biru dan setelah dikalibrasi sedikit, hasilnya tetap di 99,8% sRGB, tapi dengan delta E-nya sekarang di 0,15. Yang sebenarnya ini juga tetap bagus banget. Jadinya untuk dipakai ngedit, kayak gua cobain edit foto, atau untuk nonton film atau YouTube, itu warnanya udah enak banget. Besarnya di 27 inch juga, jadi sedikit lega lah dibanding 24 inch ya. Jadi kalau mau dipakai harian, misalkan dipakai untuk multitasking, itu lebih luas lah jadinya. Bikin ini lebih fleksibel aja buat yang mau pakai untuk main game, dan juga dipakai untuk harian.
Oke, coba kita masuk ke kekurangannya ya, karena ada beberapa. Yang pertama itu adalah ports-nya, yang sebenarnya di sini agak sedikit limited ya, karena cuma ada 2 HDMI aja sama satu DisplayPort. Sama ada satu colokan audio juga. Dan udah, itu aja. Nggak ada colokan USB-C yang bisa power delivery. Karena menurut gue itu bakal mantep banget untuk kita bisa colok-colok ke laptop ya. Yang gue yakin banyak dari kalian di luar sana itu setup-nya mungkin cuma laptop doang, dan sekarang butuh monitor. Ya bisa-bisa aja tinggal colok pakai HDMI, tapi bakal jauh lebih enak kalau pakai USB-C. Gua paham mungkin ini monitornya itu lebih cenderung untuk para PC user ya, yang tinggal colok pakai DisplayPort aja. Tapi ya USB-C itu juga nggak bakal merugikan siapa-siapa. Yang kedua, yaitu adalah ini nggak ada built-in speaker ya. Nah, built-in speaker di monitor itu biasanya nggak gitu bagus dan nggak bakal kepake juga kok. Tapi alangkah lebih enaknya aja gitu kalau ini udah ada untuk orang-orang yang belum punya speaker gitu. Jadi untuk orang-orang yang udah punya PC tinggal beli monitornya gini, ya nggak usah beli speakernya aja dulu. Bisa tunggu beberapa bulan ke depan, nabung lagi, baru beli speaker yang dedicated bookshelf kayak gini. Yang ketiga ini lebih pilihan pribadi gua aja ya, kalau layar di 27 inch itu bakal lebih enak kalau resolusinya di Quad HD atau 2K. Walaupun Full HD itu nggak apa-apa ya, apalagi kalau misalkan kita pakainya itu untuk main game atau nonton, di mana mungkin kita duduknya lebih nyender, jadi sedikit jauh lah, itu nggak bakal kerasa resolusinya. Tapi pas kalian pakainya itu mulai untuk ngetik-ngetik lah, mungkin untuk baca-baca komen YouTube, baca PDF, pokoknya apapun yang berhubungan sama tulisan, itu bakal kerasa kalau resolusinya itu nggak setajam itu. Mungkin mereka mau bedain ya antara yang Ultra Gear G5 sama yang G6 supaya ada perbedaan. Mungkin ini untuk para FPS gamer saja yang nggak terlalu melakukan hal lain dan pengen budgetnya lebih tekan, ya ini monitor yang cocok untuk mereka. Apalagi kalau monitor kalian itu mungkin masih stuck di 60 Hz atau mungkin di 75 Hz atau mungkin di 140 Hz pun, lompat ke 200 Hz gua rasa sih bakal kerasa banget. Ditambah ini panel juga IPS ya, jadi bakal lebih enak dibanding kayak VA, warnanya bakal lebih akurat, jadi untuk dipakai nonton atau yang lain itu bakal lebih enak. Untuk kalian yang butuh, boleh banget consider ini. Atau mungkin kalian lebih pengen yang varian 2K resolusinya, gue juga bakal rekomendasi satu lagi, yang G6. Oke, kasih tau gue pendapat kalian seperti apa, dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.